Selamat pagi semuanya. Sekarang jam 8.35. Masih pagi sekali kalau di sini, matahari baru terbit. Tiba-tiba pintu digedor, dikasih sarapan pagi kayak gini lagi. Roti keras. Yang ini ada kejunya dan ada secuil mentimun yang sangat ngirit sekali. Lagi-lagi yogurt, jeruk, coklat, sama apple juice. Kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lumayan enak. Sarapan pagi makan roti kayak trauma, men. Salah satu ujian terbesar sarapan pagi makan roti. Kerja di luar negeri keras saya. Belum apa-apa ya, mungkin karena faktor pandemi kita di karantina dan sarapannya kayak gini, mana bisa kenyang lagi. Sebenarnya dikasih 2 potong, yang satu dikasih keju, yang satunya nggak gua makan karena ada hamnya babi. Salah satu kekerasan dalam pekerjaan di luar negeri. Maka saya mau cerita sedikit tentang gimana kerasnya kerja di kapal pesiar, terutama saya itu kerja di kapal pesiar sekitar Mei 2012. Saat itu saya bekerja di salah satu departemen housekeeping, di mana pekerjanya itu memang semuanya dari Indonesia, tapi orang Jawanya cuma saya sendiri, yang lainnya 95% dari pulau tertentu, suku tertentu di Indonesia. Mereka mungkin karena satu daerah, mereka arogan, mereka nggak mau, ya sedikit nggak mau berbaur dengan suku lain selain suku mereka sendiri. Karena memang mereka kalau di kapal besar itu suku terbanyak dari Indonesia. Pengalaman pertama di kontrak pertama, saya juga pernah berkelahi sama seorang dari suku mereka. Ya gara-gara mungkin dia melempar sesuatu nggak sengaja kena kepala sendiri. Nah, itu sih bukan barang keras, tapi bedsheet spray kena kepala aku. Karena saya memang dulu masa mudanya agak temperamen, akhirnya malah gua tantangin berkelahi. Makanya kita berdua berkelahi nggak sampai 2 menit, kita pulang terus bisain. Untung nggak ada yang report atau lapor ke atasan. Mungkin kalau dilaporin bisa dipecat. Itu kontrak pertama. Kontrak kedua lebih brengsek lagi. Saya berantem, yaitu dari suku itu lagi, tapi beda orang. Sebenarnya orang tersebut sempat dekat sama aku, keluar dari kapal, main-main berdua. Ya karena mungkin saya sudah jengah dengan sikapnya pas kerja itu, dia mau gue. Akhirnya pada suatu ketika kita beradu mulut karena saya sudah terlalu emosi. Gue ludahin mukanya. Karena udah mau berantem, akhirnya dipisahin. Terus ada orang Jawa juga, tepatnya dari Magelang, bercerita kepada saya,
untuk jaga diri, karena sebenarnya kalau walaupun meludah itu termasuk harassment, abusing, bisa dipecat. Itu perkelahian pertama di kontrak kedua. Habis itu kontrak kedua itu yang sama itu hampir berkelahi sama orang Makassar. Karena sepele bercanda pas kita makan, salah satu membagi saus Indonesia. Dia mau minta, malah sausnya aku kasih ke orang lain. Dia marah, bilang kalau bercanda jangan pas makan. Ya saya sebagai anak muda, dia bilang gitu, aku cukup saya emosi. Oke, kita selesaikan ini setelah kita makan. Setelah makan, gua cari dia di bawah. Kebetulan ketemu, gua mau ajak duel. Dia mau ngajak ke deck zero. Setelah hampir mau berkelahi kan ada orang, terus dia ngajakin ke cabin dia. Cabin itu kamar dia, kamar kru. Setelah di kamar dia malah dia minta maaf, terus nangis bahwa aku di sini, katanya dia mau bekerja, adiknya 5. Gimana orang marah lihat orang nangis, kan nggak tega. Akhirnya dia yang minta maaf. Itu kontrak kedua. Terus ada lagi kontrak kedua sama orang suku yang mayoritas itu orangnya tinggi gede. Karena aku lagi sedang emosi, itu salah aku sendiri sebenarnya. Ada troli gua lempar, sebenarnya nggak kena siapa-siapa, kena lemari besi. Dianya mah marah-marah. Kan aku nggak suka kalau orang gertak aku atau bersuara keras kepada aku. Akhirnya malah aku kuat deh, aku tantangin dia walaupun dia tinggi besar, tapi aku nggak takut. Walaupun saya minoritas tapi nggak pernah mundur. Untungnya ada teman saya yang dari suku mayoritas itu orangnya tinggi gede, misain aku. Itu kontrak kedua. Kontrak ketiga, nah itu yang paling sial, sama satu laki-laki orang dari suku mayoritas itu. Karena bercandanya dia kan pas habis kerja, kita mau naik lift dari deck 0 ke deck 2, dia bercanda mukul-mukul wajahku, depan wajahku. Dia bilang, oke, aku bisa ngalahin kamu dalam 5 menit. Aku emosi. Setelah itu habis dah di lantai 2, di deck 2, kita balik lagi deck 0, melanjutin perkelahiannya. Aku sih salah perhitungan, ternyata dia bisa bela diri MMA. Sebenarnya aku bisa